민직이 돌아왔도다! 오늘 이후 필동과 관련된 모든 죄인을 Dan benar dugaan Enju, gelang itu adalah penyebab ia tidak lagi bertukar tubuh dengan Yeol. Buktinya, saat ia diancam oleh Sahyong, ia tetap berada di tubuhnya sendiri. Sahyong kemudian mengancam Enju untuk tetap diam. Jika tidak, ia akan langsung membunuh Enju. Ia pun membawa Enju ke rumah Gisaeng dan menyekapnya di sana. Sahyong telah melakukan kesalahan besar dengan meremehkan Enju. Anak budak yang selama ini ia pelihara ternyata bukan wanita sembarangan. Dia adalah Gildong. Dan sekarang Sahyong yakin pesannya untuk Yeol sudah diterima. Malam itu saat Yeol hendak menemui Enju, Jae datang dengan tergesa-gesa. Ia mempertanyakan keberadaan Enju karena ayahnya melarikan diri. Di dalam keranda ayahnya terdapat sebuah pesan yang tampaknya ditujukan untuk Yeol. Jika ingin Gildong selamat, datanglah seorang diri. Tanpa ragu, Yeol segera pergi mencari Enju. Jae mencoba menahannya karena jelas semua ini hanyalah jebakan dari ayahnya saja. Sementara itu, Enju yang mendengar rencana Sahyong terkejut hingga menjatuhkan sesuatu ke bawah. Enju berusaha menasehati Sahyong. Ia berkata bahwa semuanya masih belum terlambat jika Sahyong mau menyerahkan diri, daripada terus membalas dendam seperti ini. Ia juga mengingatkan agar Sahyong memikirkan perasaan Jae. Namun, bagi Sahyong, semua yang ia miliki telah direnggut oleh Yeol dan juga Enju. Ia kemudian mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Sebenarnya, bukan raja yang membunuh Hong Minjik, melainkan dirinya sendiri. Hong Minjik berniat kembali menjadi menteri atas permintaan dari sang raja. Namun, bagi Sahyong, hal itu justru akan menghalangi rencananya. Tanpa ragu, ia pun mengambil panah milik raja dan membunuh sahabatnya sendiri. Lalu, ia pun memakai halusinasi raja agar terlihat jika rajalah yang seolah-olah telah membunuh Hong Minjik. Enju terkejut mendengarnya, sementara Sahyong justru mengejeknya. Apakah sekarang Enju ingin balas dendam kepadanya? Tiba-tiba, Sahyong muntah darah, seolah ia sedang keracunan. Ia kebingungan menanyakan apa yang telah dilakukan Enju kepadanya. Enju yang juga mulai melemah berkata, sesuatu yang ia jatuhkan tadi adalah bubuk sari pinus. Serbuk sari pinus ini biasanya digunakan para Gisaeng sebagai bahan kosmetik. Namun, jika serbuk tersebut terkena api, zat itu berubah menjadi racun yang kuat dan siapapun yang menghirupnya, maka tubuh mereka akan melemah. Sahyong pun murka. Ia langsung meraih pedangnya dan hendak membunuh Enju. Beruntung, Yeol datang tepat waktu dan menendang pedang tersebut hingga terlepas. Namun di sana, Enju sudah terlalu lemah dan akhirnya jatuh tidak sadarkan diri di pelukan Yeol. Yeol segera membawa Enju ke istana dan memerintahkan semua tabib di Joseon untuk menyembuhkannya. Kabar itu pun sampai ke telinga Ibu Suri dan juga keluarga Enju. Ibu Enju dan Deil langsung bergegas ke istana. Menurut tabib, kemungkinan Enju untuk sadar kembali sangat kecil. Namun ibunya yakin, sejak dalam kandungan, putrinya adalah anak yang kuat. Ia percaya Enju sedang berjuang untuk bangkit. 곧 일어날 거예요. Hari demi hari telah berlalu. Enju tetap belum sadar. Yeol yang setia mendampinginya berkata dengan lirih bahwa ia berharap keinginan Enju saat menerbangkan lentera waktu itu tidak akan terwujud. Pada waktu itu,
Dibantu oleh Daeju, mereka berdua mencari lentera keinginan Enju yang terjatuh. Yeol ingin tahu apa yang diharapkan oleh wanita yang ia cintai itu. Saat membuka kertas berisikan permintaan tersebut, Yeol sedikit terkejut. Rupanya Enju berharap di kehidupan selanjutnya ia bisa hidup bersama Yeol. Yeol merasa sangat hancur. Ia tidak ingin bersama Enju di kehidupan selanjutnya. Ia ingin bersama Enju di kehidupan yang sekarang. Yeol lalu memohon agar Enju segera bangun. Dan ketika Yeol menangis di dalam keputusasaan, tiba-tiba Enju terbangun. Dalam keadaan yang lemah, ia mengangkat tangannya perlahan dan menyentuh pipi Yeol. Dengan suara lirih, ia berkata, ia khawatir kepada Yeol yang kini terlihat semakin kurus. Setelah itu Yeol dengan lembut menyuapi Enju. Awalnya, Enju tampak ragu. Ia ingin makan sendiri saja karena merasa tidak pantas seorang raja melakukan hal seperti ini untuk dirinya yang hanyalah rakyat biasa. Namun, Yeol tetap bersikeras. Baginya, di hadapannya kini bukanlah rakyat jelata, melainkan wanita yang ia cintai. Perlahan hati Enju pun luluh dan membiarkan Yeol menyuapinya. Usai makan, Yeol mengajak Enju berjalan-jalan keluar untuk menghirup udara segar. Namun, tubuh Enju yang masih lemah membuatnya belum mampu berjalan dengan leluasa. Tanpa ragu, Yeol menggendongnya. Pemandangan itu membuat para Kasim dan Dayang yang melihat mereka tersenyum penuh kebahagiaan. Dari kejauhan, Herim dan Daeju juga menyaksikan momen tersebut. Daeju tersenyum dan berkata bahwa kekuatan cinta memang luar biasa. Sambil melirik ke arah Herim, ia dengan percaya diri mengatakan bahwa mulai sekarang ia pun akan memperjuangkan cintanya dan belajar untuk percaya dengan perasaan itu. Ucapan tersebut membuat Herim jadi salah tingkah. Setelah cukup lama berjalan, Yeol kembali mengantar Enju ke kamarnya. Di sana, Yeol teringat sesuatu yang masih mengganjal di dalam pikirannya. Ia bertanya mengapa saat Enju terancam oleh Sahyong, tubuh mereka berdua tidak bertukar seperti biasanya. Enju pun mengungkapkan dugaannya. Ia percaya gelang milik mereka adalah penyebab pertukaran tubuh itu. Malam itu, ia melihat gelang tersebut bercahaya. Karena merasa ada yang aneh, ia pun segera melepaskannya. Rupanya, pada saat yang sama, gelang Yeol juga menghilang. Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan Enju yakin satu hal. Kini, mereka tidak akan pernah bertukar tubuh lagi. Akhirnya, Sahyong siuman dari pingsannya. Di tempat pengasingannya, kepala polisi datang membawakan sepucuk surat dari Enju. Dalam surat itu, Enju menyampaikan sesuatu yang tidak pernah Sahyong duga. Rupanya, Enju memilih untuk memaafkannya. Di dalam surat itu, Enju berkata, kini status mereka berdua sama, yaitu sama-sama budak. Namun bagi Enju, status bukanlah hal yang penting. Ia menulis bahwa nilai kehidupan seseorang tidak ditentukan oleh kedudukan atau darah bangsawan, melainkan oleh pilihan dan perbuatan mereka selama hidup di dunia. Itulah ajaran yang selalu ditanamkan ayahnya sedari kecil. Setelah membaca surat dari Enju, hati Sahyong diliputi perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Ia kemudian pergi ke tebing di tepi sungai, lalu menatap ke arah langit yang luas, seolah ia sedang berbicara kepada sahabatnya Hong Minjik. Jika pada akhirnya Enjulah yang menang, dan dengan kelapangan hatinya, Sahyong memutuskan untuk mengakhiri segalanya dengan melompat dari atas tebing. 마지막까지 비겁한 자입니다.
Setelah kepergian Sahyong, Jae mengadakan upacara doa di kuil. Di sana, ia bertemu dengan Yeol yang telah mengetahui bahwa Jae memutuskan untuk meninggalkan Joseon. Jae akhirnya mengungkapkan rahasia yang selama ini disembunyikan oleh keluarganya, jika dirinya adalah anak dari seorang Gi Saeng. Statusnya sama seperti Enju, bukan bangsawan. Selama ini, ia hidup dengan menyembunyikan jati dirinya. Suatu hari ia melihat Enju, seorang anak budak yang terus berjuang melawan takdirnya tanpa rasa takut. Sejak saat itu, Jae merasa rendah diri. Ia tidak bisa sekuat Enju, dan alih-alih mengagumi, ia justru sering menyakiti dan malah menindasnya. Kini, Jae menyadari kesalahannya. Menurutnya, kepergiannya mungkin tidak akan mampu menghapus luka yang pernah ia torehkan kepada Enju. Tetapi, setidaknya itu adalah caranya untuk menebus semuanya. Sebelum berpisah, Jae meminta Yeol untuk selalu menjaga Enju dan memastikan wanita itu terus tersenyum. Suatu hari, Enju dipanggil menghadap Ibu Suri. Ibu Yeol itu telah mengetahui hubungan di antara putranya dan putri mendiang Hong Minjik. Ibu Suri berkata bahwa istana sebentar lagi akan memilih seorang ratu untuk mendampingi raja. Karena status Enju, ia tidak bisa memasukkan namanya ke dalam daftar calon ratu. Namun, Ibu Suri berencana menjadikan Enju sebagai selir Yeol. Enju hanya tersenyum. Ia mengakui bahwa hidup di dalam istana memang nyaman dan juga ia bisa terhormat. Tetapi ia memiliki tugas yang harus ia jalankan di luar istana. Sementara itu di aula kerajaan, para menteri mendesak Yeol untuk segera menikah dan mengangkat seorang ratu. Namun dengan tegas, Yeol menolak. Ia memberitahukan jika di masa pemerintahannya, ia tidak akan pernah menikah. Bukan semata-mata karena ia telah mencintai seorang rakyat biasa, melainkan karena ia tidak ingin putra mahkota, anak dari kakaknya, yaitu raja sebelumnya, kehilangan haknya di atas tahta. Yeol ingin memastikan keponakannya itu tetap menjadi penerus sah hingga saatnya ia menyerahkan tahtanya nanti. Lalu, Yeol menemui Enju. Ia sudah tahu dari Ibu Suri jika Enju menolak menjadi selirnya. Di sana dengan penuh kesungguhan, Yeol langsung menyerahkan cincin lamarannya dan meminta Enju untuk menunggunya. Saat ini, mereka berdua memang tidak bisa bersama. Karena Yeol adalah seorang raja dan tanggung jawabnya jauh lebih besar dari keinginannya. Namun, Yeol berjanji ketika ia melepaskan tahtanya nanti dan hidup sebagai pria biasa, ia akan segera datang menjemput Enju. Enju pun tersenyum. Ia berkata ketika hari itu tiba, ia akan mengenakan sepatu bordir yang dulu pernah Yeol belikan untuknya dan berlari ke dalam pelukannya. 있는 힘껏 달려갈 거니까. Waktu pun berlalu. Kini, Enju tidak lagi menjadi tabib di klinik. Ia memilih membantu Dokjung berjualan herbal di pasar. Suatu hari, saat menjaga toko, seorang pria asing datang menghampirinya. Ia mengenakan aksesoris berbentuk bulan dan menggoda Enju. Pria itu bertanya, apakah ada seseorang yang Enju sukai? Enju kebingungan dengan maksud pria aneh tersebut. Tiba-tiba, Yeol muncul dan dengan tegas menyuruh pria itu untuk segera pergi. Ia mengatakan bahwa kekasih Enju telah datang. Pria asing itu tersenyum. Wajahnya terasa begitu familiar di mata Yeol, seolah mereka berdua pernah bertemu di masa lalu. Hari itu, Yeol mengajak Enju untuk kencan sembari mendayung di sungai.
Di dekat sungai ini, ada istana kecil milik ayahnya dan dulu ia sering datang ke sana. Enju berkata, jika di sungai inilah ia dulu pernah menyelamatkan seorang anak laki-laki. Sepertinya, anak laki-laki itu terjatuh dari perahunya ketika hendak mengapungkan perahu daun. Sayangnya pada saat ia membawa anak laki-laki itu ke daratan, Ibu Enju datang mencarinya dan saat itu Enju memutuskan untuk pulang. Ia sebenarnya penasaran bagaimanakah keadaan anak tersebut. Apakah ia baik-baik saja? Yiyol lalu tersenyum. Ia pun yakin anak laki-laki di cerita Enju adalah dirinya. Ia tidak menyangka mereka ditakdirkan untuk bertemu lagi. 잘 살고 있어. 그럼 일전에 Sementara itu di kejauhan, pembicaraan Yiyol dan Enju terdengar di telinga pria aneh yang ternyata adalah Dewa Bulan. Dulu, sewaktu kecil, Yiyol bertekad mencari di mana penyelamatnya berada. Saat itu, Dewa Bulan muncul dan bertanya apakah Yiyol akan membalas budi jika bertemu dengan penyelamatnya. Dan Yiyol kecil itu pun dengan yakin berkata iya. Maka Dewa Bulan pun memutuskan untuk mempertemukan Enju dan Yiyol lewat caranya yang unik. Setelah waktu berlalu, akhirnya Enju bisa mengeluarkan sepatu bordir pemberian dari Yiyol. Ia juga berpenampilan cantik dengan bajunya yang baru. Sementara Yiyol tengah menunggu kedatangan Enju di padang bunga. Enju lalu berlari ke arah Yiyol yang kini telah melepas tahtanya dan menjadi pria biasa. Mereka lalu berpelukan, di mana akhirnya setelah perjuangan yang panjang, pangeran tampan dan pencuri yang cantik itu bersatu. 연인은 나의 은혜하는 도정님아. Di masa depan, sepasang sepatu bordir milik Enju dipajang sebagai artefak bersejarah di sebuah museum. Sepatu itu ditemukan di dalam makam kerajaan Joseon, terkubur bersama kisah cinta yang tidak bisa terlupakan. Konon, sepatu bordir tersebut adalah milik seorang wanita biasa yang pernah dicintai oleh seorang raja. Cinta mereka begitu dalam sehingga meninggalkan jejak di dalam sejarah. Sepatu itu pun dikenang sebagai lambang cinta antara seorang raja dan wanita dari rakyat jelata. Di depan etalase kaca tempat sepatu itu dipamerkan, berdiri seorang pria yang wajahnya sangat mirip dengan Yiyol. Di sampingnya, berdiri seorang wanita yang juga begitu mirip dengan Enju. Tanpa mereka sadari, rupanya takdir kembali mempertemukan dua jiwa yang pernah saling mencintai di kehidupan lampau. Seolah semesta mengabulkan harapan Enju dahulu, bahwa cinta mereka tidak akan berakhir hanya dalam satu kehidupan. Dan kali ini, di kehidupan yang baru, mereka akhirnya dipertemukan kembali. Bukan sebagai raja dan rakyat biasa, melainkan sebagai dua insan yang bebas mencintai tanpa batasan takdir.